Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah perbankan digital dan fintech hari ini. Kita akan membahas mengenai inovasi keuangan di dunia. Tapi seperti biasa, kita lihat dulu dari pertemuan sebelumnya. Kita membahas mengenai era baru industri perbankan. Jadi di sini kenapa dibilang era baru? Karena memang selain produknya berubah tanda kutip, pemain baru juga banyak yang bukan dari bank dan media baru untuk memasarkan. Jadi produknya apa? Ada nano lending. Nano lending bukan cuma dari jumlah tapi juga dari cara ditawarkannya. Jadi si nano lending pinjaman kecil-kecil. Pinjaman kecil-kecil pertama itu memang terbukti tahan terhadap krisis. Sudah dibuktikan oleh siapa? Oleh BRI. BRI waktu zamannya krisis entah 98, 2001, 2003, 2005, 2008 yang lain pada batuk-batuk, pada sesak napas, BRI enggak. Karena apa? Pinjaman kecil-kecil itu risikonya disebar lebih merata. Dan yang terpenting, orang kecil itu nggak rewel. Kalau minjem misalnya dia nggak bisa bayar, tanda kutip dipaksa cuma dikit bisa bayar. Tapi kalau orang kaya, ya itu yang saya selalu pernah bilang, kalau banknya bawa uh, kolonel, dia bawa jenderal. Banknya datang bawa jenderal buat nakut-nakutin, dia bawa mungkin presiden atau siapa. Jadi makanya kenapa tanda kutip pinjaman kecil itu lebih tahan terhadap uh, siklus pasar karena hal tersebut. Sekarang yang dimaksud nano lending bukan cuma pinjamannya kecil, tapi juga cara diberikannya itu memanfaatkan teknologi. Kalau BRI itu pinjaman kecil tapi kan dia datengin tukang bakso, warung nasi atau apa, dia datang manual. Nah, kalau ini semua itu memanfaatkan teknologi digital dari HP. Jadi dilihat orang ini aktivitasnya gimana dari media Internet of Things atau dari sosial media. Jadi nanti bank bisa ngeliat, oh kapan dia perlu, itu langsung ditawarkan. Kurang lebih kayak gitu. Social media customer engagement itu dimana si banknya harus lebih proaktif. Jadi bahasa yang gampang nih, banknya jadi YouTuber, kurang lebih kayak gitu ya. Yang ketiga apa? Transfer using social media handler, yang ini sudah dibuktikan sendiri oleh si Facebook lewat Messenger-nya atau lewat Facebook Pay. Oke. Terus robo advising using AI sama deep learning. Ini mungkin kita paling sering dengar kalau udah ngomongin fintech masa depan digital, pasti robo advising, AI, bla 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 gitu. Bagaimana si komputer itu bisa memberikan saran yang kalau dulu mendekati sarannya investment manager, kalau sekarang dengan bantuan AI sama big data, dia sudah bisa memberikan saran yang lebih baik daripada rata-rata investment manager. Terus yang terakhir, yang paling penting, yang ini hubungannya ada ke belakang terus, itu becoming agile bank. Oke, nah sekarang kita mau ngebahas inovasi keuangan. Tapi sebelum itu, kita harus lihat dulu, kenapa inovasi keuangan berbeda dengan sektor lain? Emang iya beda, Pak? Iya beda, ini dia bedanya. Bedanya apa? Pertama, kalau di inovasi keuangan tuh nggak perlu biaya riset. Bayangin gini, orang mau bikin HP Android atau Apple, itu R&D-nya gede banget. Atau orang sekarang deh yang lagi ngetop apa? Vaksin. Mau bikin vaksin, ada clinical trial, harus ada tesnya dulu segala macam di lab. Ribet kan? Kalau di financial enggak. Bikin tuh tinggal ngotak-atik parameter, udah jadi selesai. Tidak perlu biaya riset. Tidak, karena nggak perlu biaya riset, nggak ada paten. Karena gampang dikopi orang, gampang diduplikasi, gampang ditiru. Dan ini yang penting yang ada hubungannya dengan Krismon juga, sangat dipengaruhi oleh peraturan. Jadi kita tahu dari zamannya waktu si financial scandal 2008 itu mulai inovasi finansial mulai menggila di awal tahun 2000 ketika sama si pemerintah itu dibuka pintunya lebar-lebar.
Jadinya mereka mulai berlomba-lomba bikin derivatif yang aneh-aneh yang akhirnya membuat ekonomi jadi kolaps. Nggak cuma di Amerika, tapi di seluruh dunia. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita udah tahu, oh inovasi keuangan tuh nggak perlu biaya, lebih gampang, tapi dipengaruhi peraturan. Dipengaruhi oleh peraturan. Sekarang kita lihat kategori inovasi keuangan. Orang tuh ngapain? Bank itu ngapain dia bikin inovasi keuangan? Pertama, karena adanya perubahan pada kondisi permintaan atau kondisi demand, biasanya dari nasabah. Jadi ini nggak cuman inovasi yang positif ya atau yang naik ke atas, bisa juga kebalikannya, inovasinya tanda kutip ke bawah. Karena ini ada pengalaman saya pribadi di Bank Mandiri. Itu harusnya misalnya dia udah mampu pakai internet banking. Waktu itu pas dicoba internet banking, ternyata itu banyak nasabah yang komplain. Mereka belum siap. Jadi alasan teknisnya agak panjang, tapi intinya Mandiri waktu itu pakai teknologi untuk Android yang terbaru, yaitu dulu waktu kejadian ini masih Android 9. Android yang terbaru yang ternyata itu nggak kompatibel dengan Android 5 ke bawah. Sementara cukup banyak nasabah yang masih pakai Android 5 ke bawah. Awalnya itu Mandiri nggak tahu. Kok kenapa banyak yang nggak bisa, banyak nasabah yang komplain segala macam. Ternyata mereka rata-rata banyak yang masih pakai KitKat atau mungkin bahkan masih gingerbread atau apa gitu ya. Jadinya mereka komplain, mereka bilang nanti dulu, ini kita nggak bisa bla bla bla. Akhirnya waktu itu teknologinya di rollback ke belakang, sehingga sempat waktu itu internetnya balik ke teknologi SMS banking. Bukan berarti pakai SMS banking, tapi teknologi di belakangnya itu masih pakai SMS. Walaupun depannya tampilannya udah cakep, udah kayak internet banking biasa, tapi di belakangnya itu masih SMS banking. Itu teknologinya kalau di IT dibilangnya SMS jacket. Jadi masih pakai jaket SMS, dalamnya SMS, walaupun tampilan luarnya UI-nya itu udah kayak aplikasi Android biasa. Itu kejadian nyata. Jadi semua itu bisa terjadi karena ada perubahan pada kondisi permintaan, kondisi demand. Yang kedua, ya kalau demand pasti ada supply, ada juga yang terjadi karena adanya perubahan pada kondisi penawaran atau supply. Ini contoh yang paling gampang. Jadi kalau supply itu maksudnya gimana? Kalau misalnya teknologi sudah memungkinkan dari sisi supply, terus dia ada. Internet banking tahun 70-an nggak ada ya karena teknologi belum ada. Sekarang tahun 2000-an internet banking udah banyak banget. Semua bank udah pakai. Karena apa? Teknologi sudah memungkinkan, udah murah. Mungkin tahun 90-an masih 1-2 bank pakai internet banking. Udah ada tapi belum banyak. Teknologi sudah memungkinkan tapi belum murah. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, diciptakan untuk mengakali peraturan. Ini ada contoh yang paling klasik, yang paling gampang. Jadi zaman dulu, bukan zaman dulu banget ya, sebelum Jenius BTPN, bank itu masih takut-takut untuk kalau orang mau buka rekening fully online. Karena peraturannya belum ada, cuma dibilang bahwa harus tatap muka. Jadi waktu itu bank nggak berani untuk melakukan terobosan atau ngambil keputusan. Mereka cuma bilang, oh ya udah peraturan dari BI nggak boleh, ya udah selesai. Waktu itu isi Jenius BTPN yang pertama kali tatap muka kan nggak harus fisik datang jarak 20 cm 30 cm kan, video call basically tatap muka kan. Jadi waktu itu dari pihak otoritas belum komen apa-apa, mereka nggak bilang apa-apa. Jenius jalan terus akhirnya nggak masalah, dan basically memang akhirnya di dunia luar pun memang seperti itu. Jadi Jenius itu bukan bikin sesuatu yang revolusioner, tapi dia cuman mencontoh di dunia luar udah seperti itu, dan itu nggak masalah. Dan itulah yang dibilang tanda kutip ya kalau ini bukan mengakali. Karena apa? Bank-bank sebelumnya itu nggak mau pakai, takut atau apa, mungkin nggak sesuai peraturan atau gimana, atau mungkin karena memang dari segi resikonya atau apa. Tapi basically si video conference, video call ini kan sama. Dia lihat juga tatap muka, dan lagi teknologi
Video call sekarang udah bagus, udah nggak kayak zaman dulu yang cuman 3 fps, 4 fps. Sekarang basically udah bisa 24 fps lah. Kayak sekarang ini saya kayak gini, saya pakai 24 fps, nggak 30, nggak 60 karena takut memberatkan bandwidth. 24 fps tuh film yang kita tonton bioskop itu 24 fps. Basically udah smooth gitu. Oke, itu teknologi apa inovasi yang diciptakan untuk mengakali peraturan. Sekarang kita akan lihat daftar dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan institusi keuangan di seluruh dunia. Ada banyak. Jadi mungkin nanti kita nggak sempat bahas semua karena sebenarnya inovasinya ada yang heboh, ada yang enggak. Jadi kalau yang enggak mungkin kita bahasnya agak lebih cepat. Yang pertama, dari si Albert, Commonwealth Bank Australia. Jadi di sini basically dia itu menawarkan, ini kita lihat kan, ini tablet yang difungsikan sebagai POS atau point of sales. Jadi dipakai untuk nasabah-nasabahnya Commonwealth Bank. Jadi itu nggak cuma di restoran, karena mungkin kita sering lihatnya nih kayak ginian di restoran, tapi enggak, ini dipakai juga misalnya di manufaktur, di tukang jual kayu atau apa, nanti kita akan lihat videonya. Tapi intinya bukan hardware-nya, bukan tabletnya, karena tabletnya gini aja deh, kalau kalian iseng sekarang juga kalian lihat tablet kayak ginian di Tokopedia ada jual, paling mahal yang paling canggih kayak gini itu 1,7 juta. Itu nggak ada apa-apanya gitu buat perusahaan, apalagi bank yang duitnya gede. Nggak mahal, tapi intinya itu bukan hardware-nya, intinya adalah sistemnya, software yang ditawarkan oleh si apa nih, Commonwealth Bank, Combank dalam hal ini ya, singkatnya dibilangnya Combank. Jadi di sini yang dijual, yang ditawarkan itu adalah kemudahan sistemnya. Jadi kan kurang lebih si Combank itu bilang ke nasabahnya, ini loh, kalian bisa pakai ini hardware-nya, tapi yang penting itu adalah sistem yang dari kitanya. Ingat waktu itu yang saya bilang, CEO global dari Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, si Francisco Gonzalez, dia bilang, itu BBVA, Banco Bilbao, itu besar di luar negeri. Kalau misalnya nanti kalian kerja di bank di bagian ekspor impor, pasti kalian sering dengar BBVA itu, karena dia banyak menerbitkan LC. Si Francisco Gonzalez ini bilang, bank saya ini di masa depan nanti udah bukan jadi bank lagi, tapi jadi apa? Software company. Akan jadi software company. Ini yang kita lihat di si Albertnya Combank. Jadi di sini oke, kalau hardware bisa beli sendiri, bisa apa, tapi yang penting adalah sistemnya. Ini obviously tablet pakai Android, diinstalin sistem auto aplikasi yang dibuat oleh si Combank. Jadi intinya jualannya adalah aplikasi si Combank ini. Di sini udah mulai kelihatan. Ini bukti dari si kata-kata si Francisco Gonzalez dari BBVA. Ini kan dilihat kan, ini aplikasinya ada banyak, udah nggak cuma satu gitu aplikasinya. Mungkin ada yang buat bisnis kecil, ada yang buat besar, ada yang buat kuliner, ada yang mungkin buat manufaktur atau apa. Tapi intinya aplikasi, sistem. Oke, sekarang ini kita lihat secara, kenapa saya ngomong sekalian ada ininya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang cuma baca PowerPoint ya, dia bisa langsung lihat dari sini, nggak perlu harus merefer ke audio saya atau video saya. Jadi di sini saya juga udah kasih bullet pointnya, PowerPointnya, bahwa ini adalah comprehensive point of sales function. Dia modular open API, open banking, tahu kan? Itu udah sering kita bahas kemarin, masalah digital banking, open banking apa. Yang ketiga itu apa? Dia menggunakan Wi-Fi 3G connectivity. Ya iyalah, rata-rata tablet Android pasti udah. Built-in thermal printer, iya, ini juga udah nggak aneh lagi, karena yang tadi saya bilang 1,7 di Tokopedia itu udah pakai printer thermal ya, sama kayak gini. Dan paymentnya udah bisa pakai apa? NFC, pakai chip card ya, itu juga nggak aneh sih, karena ya ini teknologi. Bahkan kalau kita ingat-ingat sebelum pandemi kita
ngopi di mana atau apa udah banyak juga yang pakai. Jadi intinya hardware-nya nggak ada yang aneh nih, tapi sistem kemudahan yang dia tawarkan. Oke, sekarang kita lihat ini yang agak unik. Kenapa saya bilang si Garanti Bank, Garanti ini agak unik. Ini bank dari Turki ya. Kenapa saya bilang unik? Pertama, dia di sini, ini ada 2 video ya. Nggak apa-apa, nggak usah langsung dilihat detail aja. Saya akan jelaskan. Pertama, yang sebelah kanan, kenapa unik? Yang kanan itu dia menjelaskan bagaimana dia menyebarkan aplikasi bankingnya dia, si Garanti. Bagaimana caranya? Dia bla bla bla, dia pakai, jadi dia bekerja sama dengan aplikasi berita yang terkenal di sana di Turki. Jadi, kalau di kita anggaplah Detik ya. Jadi tiap orang banyak yang pakai Detik. Tapi nanti akan dilihat kalau yang pakai Detik tapi belum pakai aplikasi bankingnya si Garanti, langsung akan dia tawarkan, nih loh ada aplikasi bla 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 kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang di sebelah kiri ini juga unik karena apa? Ini ada hubungannya dengan social media engagement. Maksudnya gimana? Kan kalau kita biasa gini, misalnya nih di bank, wah kita punya produk apa? Internet banking. Kita pengen dong supaya nasabah kita semua pakai internet banking. Ya nggak? Kalau dia caranya beda. Dia bikin kayak berita. Dia bikin kayak, ya ini kan dramatis gitu ya, biasa kan reality show. Dia bikin kayak berita bilang, ini ada seseorang ya nasabahnya dia gitu ya, ini adalah orang terakhir yang nggak pakai internet banking. Wah, dibilang apa, terus akhirnya dia telepon on air bilang, Pak gimana ini bapak nggak pakai bla bla bla, emang bapak nggak mau lebih mudah, emang bapak nggak mau lebih cepat lebih murah segala macam. Kurang lebih intinya kayak gitu. Tapi ini yang saya soroti yang kedua ini di video kedua adalah social media engagementnya. Jadi cara dia mengiklan, kalau iklan biasa orang udah bosen, udah banyak lihat di TV iklan, lihat di YouTube iklan, even di mana, mungkin nanti di WhatsApp iklan, Facebook udah banyak banget iklan kan. Saya nggak tahu di WhatsApp ya, mudah-mudahan sih enggak, tapi who knows gitu. Jadi dia bikin iklannya lebih heboh ya, bukan berarti lebih menyentuh atau apa ya, basically ini reality show gitu aja. Jadi dia memanfaatkan si social media engagement itu. Oke, ya, yang jadi kalau di sini secara apa ya, summary-nya itu tadi cuma dari 2 iklan yang saya bahas. Sebenarnya si Garanti Bank ini dia punya banyak inovasi, tapi kenapa saya nggak tampilin videonya? Yang lain videonya itu bahasa Turki. Jadi saya cuma bisa lihat artikel, di artikel itu banyak dia bilang dia bisa make payment lewat Facebook yang tadi kita bahas pakai social media handler. Dia udah bisa. Jadi bukan cuma Facebook Pay, Garanti Bank udah bisa. Mobile wallet pakai debit atau credit card. Oke, kita sekarang ini udah kan pakai apa? OVO, ada OVO apa GoPay kan? Bisa. Nggak aneh. Monthly budget based on previous spending habit. Nah, ini yang penting. Maksudnya gimana? Karena kita itu udah nggak pengen direbetin. Maksudnya kita tahu, kita punya device yang pintar. Kita pengen device kita lebih banyak bekerjanya dong. Jadi kita tahu nih tiap bulan misalnya kita dapat pemasukan, kita dapat gaji, dan kita juga tahu kita punya pengeluaran. Jadi biarin si handphone, si aplikasi ini yang bekerja. Oke, ini ada spending kita apa aja, kita punya pemasukan apa aja, terus otomatis dia yang bikin budgetnya, terus dia bilang, oh nanti misalnya bulan ini kita nggak ada pembelanjaan yang aneh gitu, tapi bulan depan ada misalnya. Waktu itu yang contoh yang paling gampang saya bilang, kita nggak pengen motor atau mobil kita bannya bocor gitu atau kempes. Tiba-tiba bulan depan kita nggak tahu dong, lagi nyetir anak-anak tiba-tiba kena paku kempes, kan nggak ada yang bisa prediksi. Dan itu bukan di budget kan, karena nggak ada budgetnya. Tiba-tiba wah kempes harus beli, berarti ada budget tambahan dibanding bulan sebelumnya. Gimana cara dia melihat, oh ini ada tambahan, berarti kemungkinan tabungan kita yang harus kita sisihkan berkurang bulan ini, atau mungkin bahkan duit kita nggak cukup, kita perlu pinjaman atau apa. Itu pentingnya si budget ini. Yang berikutnya apa? Ini ada hubungannya dengan augmented reality, dan ini nanti ada bank lain yang membahas secara lebih heboh. Tapi intinya ini udah sering banget kita alamin even dari zamannya SMS. Jadi kalau dulu bilangnya LBS, location based service. Kalau misalnya ada kalian pernah zaman dulu nih ya, lagi pergi jalan-jalan kemana,
Tapi pas begitu lewat PI Mall, Pondok Indah Mall, tiba-tiba kita dapat SMS, tring, yang Dunkin Donat lah atau apalah. Nah, itu karena dia ngeliat GPS kita, oh deket Dunkin Donat, langsung dihajar pakai SMS promonya Dunkin. Dan itu karena sekarang udah lebih canggih, udah bukan SMS, itu udah lebih terstruktur lagi. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan kemana, dia tahu kan dari GPS kita. Ya, walaupun suka nggak suka, tapi itu kenyataannya. Begitu dia tahu kita kemana, oh lagi deket apa misalnya ayam geprek misalnya atau apa sih burger blenger, dia langsung kasih, ini ada promonya. Ya mungkin merchant yang memang kerjasama sama dia gitu kurang lebih ya. Tapi intinya siapa sih yang nggak suka promo? Kita zaman sekarang nih ya, hyper connected consumer pasti suka promo. Jadi itulah yang mereka tawarkan, mereka kasih tahu. Jadi kalau misalnya mereka bisa memberikan nilai lebih kepada layanannya, pasti akan kita suka, pasti akan kita ingat. Terus ini ada satu lagi yang bisa dibilang canggih adalah cutting edge voice recognition. Jadi ini sebenarnya sekali lagi bukan hal yang heboh karena apa? Siri, Alexa, Cortana, Google udah pakai, API-nya pun ada. Ya berbayar ya, nggak gratis, tapi ada, udah banyak. Dan itu udah sangat akurat. Itu bisa dipakai dan ini sudah dipakai oleh si Guarantee Bank. Oke. Sekarang yang berikutnya si Meniga. Nah, kalau ini basically bukan bank, tapi kebalikannya. Dia sudah dengan sukses memberikan layanan ini ke banyak bank. Jadi ini kan ada gambaran yang kayaknya rumit. Tenang aja. Ininya singkat. Dia bisa menyajikan data-data yang dimiliki oleh para bank ini. Bank ini pasti punya banyak data nasabah. Data nasabah, ada data payment, data duit masuk, duit keluar, semuanya pasti banyak dong. Dia bisa mengolah itu jadi lebih gampang dilihat baik oleh banknya ataupun oleh nasabahnya sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini nilai tambahnya besar. Karena apa? Knowledge is power kan. Maksudnya apalagi banknya udah punya datanya. Yang diperlukan cuma gimana mengolahnya supaya bisa disajikan dengan bagus ke bank maupun ke nasabah. Buktinya apa? Ini udah banyak dipakai. Tadi kan ada daftarnya kan, banknya banyak banget, Banco Santander lah, apalah. Jadi ini ya bisa dibilang inovasi bukan dari bank justru kan, dari fintech, tapi ini dipakai oleh banyak bank. Sudah dipakai oleh banyak bank. Jadi makanya saya bilang dari zaman dulu kolaborasi antara bank sama fintech itu nggak aneh gitu, udah banyak. Ya contoh yang paling gampang lagi apa sih? ATM. Di ATM itu kan banyak banget perusahaan yang berkecimpung di dalamnya. Jadi kalau bank mau bikin ATM, mau buka ATM itu dia nggak mungkin bisa sendiri. Ada banyak banget perusahaan yang terlibat di dalamnya. Dan rata-rata mereka itu fintech, kecuali ya mungkin kalau kayak Securicore atau apa ya itu bukan fintech karena itu kayak perusahaan security atau keamanan ya. Oke, itu tadi Meniga. Nah, ini tadi yang saya bilang apa? Kalau si Meniga itu sudah dia bisa mengolah data itu, dibikin breakdownnya secara lebih mudah, lebih gampang dilihat dan lebih enak. Tapi selain itu, ini sama kayak tadi si Guarantee Bank untuk bikin budgeting. Jadi dia bisa bikin limit, dia bisa bikin kategori, ini pemasukannya dikategoriin, pengeluarannya dikategoriin, terus dikasih limit supaya orang ini ingat nggak kebanyakan belanja misalnya, gitu kan. Dan terus ini juga bisa dia dibikin kayak game. Dan ini penting gamification ini, karena membuat orang jadi lebih gampang mencerna suatu konsep. Jadi kalau misalnya cuman kamu hemat, orang males gitu kan dengarnya. Tapi kalau ini dia bilang, kamu hari ini udah belanja banyak ya, coba lihat di sekeliling kamu, yang lain pada belanjanya seberapa banyak. Jadi kayak dikasih kayak kompetisi gitu, dilihat, oh ini yang satu area sama saya belanjanya seberapa banyak sih, oh ini yang seumuran sama saya belanjanya seberapa banyak sih. Dibikin jadi kayak game, dibikin, oh dia ternyata belanjanya sedikit, oh dia tabungannya banyak atau apa. Ini dan ini nggak melanggar apa namanya privacy atau data, karena dia bukan bilang, oh
si anu namanya, mereka nggak sebut nama, mereka cuman bilang, oh kamu, ini contoh ya misalnya, saya udah belanja bulan ini 5 juta misalnya. Mereka akan bilang, di daerah kamu yang belanja di atas 5 juta berapa orang? Yang di bawah 5 juta berapa orang? Yang seumuran kamu yang belanja 5 juta berapa orang? Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi gamification dengan tidak melanggar privacy. Terus ini yang tadi saya bilang kan, dia bukan bank tapi bisa membuat bank jadi memiliki kemampuan kayak fintech gitu. Jadi karena Meniga itu fintech juga gitu kan. Tapi dia bisa bikin bank itu punya kemampuan kayak neobank. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk masalah AR, augmented reality. Jadi di sini udah dicoba bahkan khususnya di Westpac Australia sama di Commerzbank di Jerman itu udah dipakai, udah diimplementasikan. Jadi mereka udah pakai yang kalau di Commerzbank di Jerman itu namanya live bank, ya istilahnya kayak live TV gitu kan ya. Jadi virtual, dia nggak perlu datang ke cabang tapi dia bisa langsung ngobrol dengan CS-nya lewat video call ya, kurang lebih kayak gitulah konsepnya ya. Tapi intinya yang penting kalau dari si AR ini tadi kita lihat kan, orang kalau mau ngecek kartu kreditnya dia nggak perlu nginput lagi nomornya ngapain, dia langsung foto langsung keluar detailnya kayak gini nih, langsung keluar detailnya. Oh udah belanja apa aja segala macam udah langsung kelihatan. Tapi ntar dari kartu kreditnya kalau misalnya dia ngeliat GPS, oh pakai kartu kredit yang kamu sekarang ini ada promo apa di mana, kurang lebih kayak gitu. Sama pakai GPS juga, intinya adalah memudahkan. Nah ini yang live bank tadi kan. Jadi dua hal ini udah dipakai tadi di mana, di Westpac Australia sama di Commerzbank. Jadi AR, augmented reality itu sebenarnya udah lama banget ada. Saya ingat banget waktu saya ngetes itu udah dari even tahun 2012. Wow, udah berapa tahun? 9 tahun. Udah ada dari zaman dulu. Bahkan game anak saya itu bukan game, buku anak saya itu ada yang pakai AR. Jadi tinggal pas kita foto di daerah situ ntar tiba-tiba ada muncul karakter kartun atau apa ya, intinya kayak gitu. Dan itu secara teknis ya nggak susah gitu, emang nggak susah. Apalagi teknologi kamera sekarang udah canggih banget, itu tanda kutip itu nggak susah gitu. Dan ini bisa dibikin lebih oke. Contoh yang kayak tadi tuh yang paling gampang, paling memudahkan tuh apa? Kartu kredit. Kita nggak perlu input nomor, udah langsung kelihatan, oh pembelanjaan kita segini. Karena apa? Di kartu kredit dia nggak perlu input password, karena di belakang kartu kredit kan udah ada ya yang namanya adalah serial number itu ya. Pokoknya yang khusus unik cuman di dia, dan itu bisa berfungsi seperti kayak password. Jadi tinggal difoto udah langsung bisa kelihatan gitu. Itu yang menurut saya paling memudahkan untuk kalau dari sisi augmented reality. Kalau dari sisi live bank apa tadi ya, kalau itu memang heboh ya kelihatan dari ininya, dari kita bertatap muka terus dia ngasih lihat tabel-tabel apanya seolah-olah kayak di film sci-fi. Ya kalau itunya memang heboh gitu, kita belum pernah lihat, baru kita lihat sekarang hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi ini tapi belum belum umum ya, maksudnya itu di Eropa karena memang negaranya kecil, penduduknya nggak banyak, tapi mereka syarat teknologi kayak di Jerman itu ya contohnya. Oke, nah si apa namanya IR ini yang paling gampang tadi kalau saya bilang buat kartu kredit, tapi bisa juga dipakai buat ngelihat ATM paling dekat di mana. Gini, contoh yang gampang. Kalau kita mau ngeliat ATM, apotek, bank, biasanya pakai apa sih? Google Map kan. Tapi kita bisa pakai Google Lens. Kita buka Google Lens-nya. Jadi kan aplikasi kayak foto. Buka. Kalau pakai Google Map kelihatannya di peta kan. Kalau ini benar-benar kelihatannya di foto areal kita itu. Pas kita lagi buka kameranya kelihatan. Oh di daerah sini ATM-nya, jalan berapa kilo, belok kiri, belok kanan segala macam. Atau oh di daerah sini ada apa? Misalnya yang kita cari ya, bukan ATM, misalnya apa? Apotek, yang penting-penting apa sih, pom bensin misalnya ya, atau misalnya digabung dengan yang lain kayak tadi si Garanti Bank. Oh 10 meter lagi ada misalnya nih ya, ada promo, itu ada burger Plenger lagi ada promo gitu. Misalnya dia tahu dari historical kita bahwa kita suka makan burger Plenger, oh ada promo di situ,
langsung ketahuan. Jadi di sini, itu tadi yang saya bilang yang kedua nih, yang langsung bisa ngelihat dari kartu kredit, langsung kelihatan pembelanjaannya. Ini juga sama, yang ke bawahnya adalah apa? Ngelihat loyalty point yang udah di-accrue. Ini lewat apa tadi? Google Lens. Jadi tinggal dibuka Google Lens-nya, kita arahkan ke surrounding kita lagi ada di mana. Misalnya nih, kita lagi ada di, misalnya ya, di Jalan Tamrin. Jalan Tamrin. Jadi kalian jangan anggap, oh apa, nggak ada gunanya. Kalian bayangin kalau kalian keluar negeri, itu berguna banget. Berguna banget. Kalau kita kan orang Jakarta ya, udah puluhan tahun lihat Jalan Tamrin Sudirman mah mungkin tutup mata juga bisa kan. Tapi kalau orang luar atau kita lagi keluar negeri, kita ke Singapura kemana kita nggak tahu lagi. Gue pengen makan Wendy's nih misalnya. Di mana ya? Oke, pakai Google Map bisa, tapi pakai Google Lens yang lebih gampang bisa. Gitu kan, langsung kelihatan. Oh, ada di sebelah sini. Oh, lagi ada promo di mana? Gitu. Terus di sini ada juga, ya mungkin kalau ini yang paling bawah ini yang paling nggak canggih ya. Jadi cuma bilang notifikasi kalau misalnya ada payment yang pembayaran yang jatuh tempo atau apa, ya itu sebenarnya simple notification pakai Excel juga bisa gitu loh. Itu nggak aneh sih kalau ini. Oke. Nah, kita mulai melihat ke yang makin kesini makin menarik. Ini siapa? Ini Swish dari Swedia. Jadi ini payment system. Sama kalau kayak di kita sekarang lagi bikin apa sih? Kris. Kalau Kris itu kan dari BI. Dari ya OJK BI kurang lebih tepatnya. Jadi kalau ini si Swish sama nanti Vipps. Swish ini dari Swedia, kalau Vipps nanti dari Norwegia. Tapi bedanya apa? Si Swish ini kenapa heboh tanda kutip? Kalau yang lainnya biasa, sama aja, kita udah tahu gitu kan, bisa ngapain, bisa payment, bisa apa gitu kan, pakai QR code bla bla bla. Tapi yang memudahkan apa? Si Swish ini kerja bareng dari 6 bank besar di Swedia. Kalian bayangin, kita bayangin yang gampang aja deh, gini. Tahu dong apa? Flash, BCA, Breezy, e-money. Banyak tuh kan? Bayangin kalau kartu itu gabung jadi satu. Jadi kita cuma perlu satu kartu. Bayangin kalau semua bank itu kerjasama, jadi kita nggak perlu ribet mikirin ini Breezy, ini apa, Flash, ini e-money, ini apa. Nggak perlu. Bayangin kalau semua itu kerjasama. Itulah yang terjadi di sini, di Swish ini. Jadinya penyerapan pasarnya cepat karena apa? Kita dipermudah kan. Kalau misalnya sekarang kita kayak di Indonesia nih ya, di Jakarta, Bapak mau pakai flash nggak? Misalnya contoh ya. Aduh, tapi saya seringnya pergi keluar kota. Dulu kan flash belum bisa gitu kan buat bayar tol. Saya nggak mau pakai flash, saya mau ya pakai e-money karena buat keluar kota. Atau nggak misalnya, Bapak mau nggak pakai e-money? Aduh, saya seringnya pergi ke mall. Kalau di mall adanya flash. Ribet kan? Bingung gitu. Maksudnya masih ada tarik ulurnya karena kebutuhan kita bisa beda-beda. Tapi kalau ini penyerapannya cepat sekali karena apa? Ini kerja bareng dari 6 bank besar, jadi orang juga pasti akan suka sama produk ini. Karena apa? Pasti udah mengcover semuanya. Kayak tadi contohnya itu kan, kalau misalnya orang mau nawarin kartu e-money atau apa, kalau emang semua bank ini kerjasama, kita udah nggak perlu mikirin ini nanti di tol bisa nggak ya, ini nanti di mall bisa nggak ya, karena pasti bisa gitu kan, karena semua bank ini kerjasama. Itulah yang terjadi di sini, di Swish ini. Jadi kalau yang lainnya secara teknis ya nggak aneh, biasa gitu loh, payment biasa gitu kan, pakai POS biasa, pakai point of sales biasa, QR code biasa, pakai NFC biasa gitu. Tapi yang hebohnya ini untuk yang Swish ini adalah dia kerja bareng dari 6 bank besar. Itu yang memudahkan. Jadi ini termasuk salah satu alternatif dari bank. Mau ngadepin fintech, mau ngadepin big tech, bikin deh kerja bareng kayak gini. Buktinya udah ada di Swedia. Gitu loh. Oke. Kita lihat si Swish ini ya. Dia kerjasama dari 6 bank lokal besar di Swedia mulai dari 2012. Dan diestimasi udah 52% dari penduduk atau 5 juta. Kalau kita nih mikir itu kecil, tapi Swedia negara kecil loh. Segini itu udah gede, dan lagi ini 52% ini heboh ini karena apa? Kan
total penduduk ada yang bayi, ada yang anak kecil, itu kan nggak emang bukan bangsa pasar dong. Dan ini bisa dibilang heboh karena apa? Ya 6 bank besar gitu. Makanya tadi saya bilang, saya nggak ambil contoh e-money. Bayangin kalau BCA kerjasama sama Mandiri, sama BRI, siapa lagi? Sama BNI. Wow, pasti enak banget itu kita sebagai konsumen atau nasabah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang tadi saya bilang nih. Apa tuh? Vips. Kalau tadi Swedia dengan Swiss, ini Vips di Norwegia. Kurang lebih sama, kurang lebih sama. Bedanya apa? Dia dalam 10 hari 100.000 user. Dalam 6 bulan 1 juta user. Total 2,8 juta user. Karena apa? Kalau tadi didukung oleh 6 bank. Kalau ini didukung oleh 100 bank. Jadi brand recognition-nya udah 98%. Udah dianggap semua orang tuh tahu. Jadi penetrasi pasarnya itu udah nyaris 100%. Ya iyalah, 100 bank gitu loh yang kerjasama. Makanya ini bisa dibilang ya bukan monopoli ya, orang ini 100 bank ya nggak monopoli namanya. Tapi intinya penetrasi pasarnya udah mendekati sempurna gitu loh. Karena apa ya, come on man, 100 bank yang kerjasama di sini. Jadi dan dia bisa menawarkan banyak segala macam kan. Karena joinan dari berbagai bank, tiap bank mungkin punya spesialisasi beda-beda, keunggulan beda-beda, itu yang digabung semua jadi satu melahirkan produk yang hebat kayak gini. Makanya dibilang ini kan penetrasi pasarnya berapa? 98%. Jadi kalau kita lihat di sini ya, personal finance management bla 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 apanya itu tanda kutip ya, nggak ada yang aneh karena sebelumnya kita udah sering belajar masalah ini. Yang hebohnya dari dia tuh apa sih? 100 bank kerjasama. Itu loh yang hebohnya. Oh Pak, emang susah? Sus, coba aja lihat sekarang. Bisa nggak nih pemerintah bikin Mandiri sama BCA kerjasama? Nggak bisa. Susah loh. Entah masalah apa ya? Entah masalah gaya kepemimpinan, whatever, apapun itulah. Bukan apa-apa. Kalau emang salah satu cara untuk ngadepin fintech atau big tech itu adalah dengan bank kerjasama. Ini contohnya udah ada gitu loh di Norwegia dan di Swedia. Jadi dengan kerjasama itu apa ya, bisa dibilang they will be unstoppable. Karena apa? Mereka pooling resource bareng, bikin produk yang akhirnya dinikmati oleh semua orang bareng. Nggak bisa dibilang nggak ada kekurangan. Contoh gini, tadi kita balik ke e-money. Kalau e-money kan, gue suka pakai flash, tapi ada kekurangannya apa-apa. Tapi kalau udah gabung nanti sama bank-bank lain, kekurangan itu bisa ditutupin oleh kelebihan dari bank lain. Kurang lebih kayak gitu ya, intinya apa namanya? Logic berpikirnya. Kalau udah gabung semua bank ikutan, pasti jadi produk itu pasti akan jadi lebih bagus gitu, karena resource-nya banyak, bisa saling melengkapi ya, logiknya kayak gitu. Oke, itu tadi siapa sih? Si Vips. Jadi dia intinya adalah peer-to-peer mobile payment solution. Ya kita tahu sekarang kan peer-to-peer mobile payment maksudnya gimana sih? Ingat waktu itu yang saya bilang kalau Facebook Pay bisa bayar. Jadi ini kurang lebih kayak Facebook Pay. Jadi ini gabungan 100 bank gitu kan. Dia udah nggak peduli bilang pakai banknya bank apa, karena basically misalnya nih ini udah semua bank yang di Norwegia kerjasama di Vips ini misalnya, kita udah nggak peduli gitu, kamu banknya apa, oh Mandiri ya, oh saya BCA, oh nggak bisa dong ya bla 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 gitu. Kalau ini kan udah nggak, karena udah tinggal dilihat lo Vips handlernya berapa segini, ya udah transfer, terserah itu banknya pakai yang mana, gampang kan. Itu yang dilakuin Facebook, ini juga yang dilakuin oleh si Vips di Norway ini. Aplikasi ini sudah dipakai oleh merupakan kerjasama dari 100 bank yang ada di negara tersebut. Jadi itu aja udah heboh gitu. Kita nggak perlu ngeliat fitur-fitur yang lain gitu ya. Karena dari sini itu udah pasti komprehensif gitu fiturnya. Karena kan gabungin dari keunggulan-keunggulan dari 100 bank yang which is pasti banyak gitu ya. Jadi ya kalau masalah bisa ngirim chat atau apa, mungkin ya itu termasuk sesuatu yang penting. Karena contohnya apa? Kalau kalian pernah nih kirim transfer duit, kalian
kalau misalnya emang itu untuk bisnis, pasti sering pakai itu message-nya. Dan pasti pernah ngerasain bahwa message-nya itu terlalu singkat tempatnya. Karena kan kita kalau namanya bisnis bisa macam-macam kan, bisa panjang gitu kan nulis di situnya harus apa harus apa. Oh ini pengiriman kemarin ada yang kurang duitnya misalnya apa, terus itu untuk berapa kilo, berapa kuintal atau apa. Cepat atau lambat kalian pasti akan pernah ngalamin, oh ini message-nya terlalu singkat kalau yang ada di aplikasi perbankan. Makanya kenapa bisa ngirim chat itu termasuk sesuatu yang penting buat bisnis. Karena di chat itu kita bisa komunikasinya cepat gitu loh. Nggak cuman pakai short message yang ada waktu pas kita transfer uang. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa ini tadi saya terangin kenapa emang ngaruh banget Pak si chat itu. Pengaruh kalau untuk bisnis. Oke. Sekarang kita lihat ini yang lebih apa namanya ya. Bisa dibilang lebih heboh. Ya, bukan heboh ya. Lebih mendekati science fiction. Tapi nanti ini mungkin saya perlu agak jelasin panjang. Jadi intinya ini si Citibank udah mulai pakai artificial intelligence sama machine learning. Buat apa? Buat match position. Nah, ini kenapa tadi saya bilang saya perlu ngejelasin agak panjang. Match position itu apa sih Pak? Gitu kan. Match position, jadi contoh paling gampang. Gini deh. Kalau kalian mudah-mudahan udah pernah belajar akuntansi. Atau paling nggak pernah dengar lah debit kredit, tahu kan? Debit kredit kan itu ada pasangan dong, debit kredit itu pasangan. Jadi kalau misalnya kalian beli barang 1 juta, debit 1 juta apa? Kas kan, kredit 1 juta apa? Barangnya apa gitu kan? Pasangan itu kan. Jadi debit kreditnya itu adalah pasangan. Nah, ini kalau di bank kalian bayangin dalam sehari, nggak usah sehari deh, sejam itu transaksi ribuan. Dan itu bisa apa namanya, kepisah antara debit sama kreditnya. Karena tadi kan logika yang paling gampang, ya udah tinggal cari aja yang nilainya sama. Ya enggak? Pertama, nilai sama bisa banyak ya. Tadi saya bilang kan beli barang kebetulan nilai 1 juta. Debit 1 juta, kredit 1 juta. Tapi ntar ada lagi yang lain. Dia beli jasa 1 juta juga. Kalau nge-mix match-nya kayak gitu cuma dari nilai, bisa salah dong. Kemungkinan besar salah kan kalau cuma dari nilai. Yang kedua, bisa jadi debit cuma 1 entry tapi kreditnya bisa 2 apa 3. Ya enggak? Keluarin duit misalnya 5 juta. Debit 5 juta. Tapi kreditnya buat beli mouse 1 biji, buat beli apa nih misalnya mousepad 1 biji. Oh, entry-nya bisa banyak kan. Jadi itu susah juga kan untuk mix and match-nya. Nah, bayangin itu di transaksi yang ada ribuan. Yang tiap jam ada ribuan. Ribuan tuh bukan cuma sehari. Kalau sehari ribuan, kita tinggal jam 5 sore pantengin. Ribuan mah cuman berapa sih? 15 menit deh. Selesai. Trust me. Saya udah pernah. Kelihatannya heboh, tapi ya kalau dipantengin benar-benar 15 menit bisa selesai. Cuman masalahnya ini ribuan datang terus. Makanya kenapa perlu AI sama ML, machine learning. Karena ini kalau cuman pakai orang itu nggak kepegang. Pasti begitu udah selesai, sebelum selesai muncul lagi datang baru, muncul baru. Jadi kenapa perlu kecepatan dari si komputer untuk melakukan mix and match ini. Jadinya bisa pertama lebih error free, yang kedua lebih cepat, itu yang penting. Gitu. Jadi di sini si Citibank itu udah mulai pakai si artificial intelligence itu. Kalau untuk artificial intelligence itu mix and match sekarang itu masih udah mulai dipakai buat mengidentifikasi, tapi tetap keputusan terakhir masih di supervisor, masih di orang. Jadi masih dilihat dulu, oke ini yang di mix and match oleh si AI, oleh komputer. Dilihat lagi, oke ini benar-benar udah selesai. Tapi itu tinggal tunggu waktu sampai nantinya itu bisa fully otomatis. Karena kan pasti dilihat secara statistik kan, selama seminggu misalnya, keputusannya si komputer, saran yang dikasih komputer 80% benar,
tinggal di setup lagi kan parameternya. Ntar minggu berikutnya udah 90%, minggu berikutnya mungkin udah 95%, udah 100%. Udah bisa langsung dilepas. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ada satu lagi di sini, Citibank dia juga udah ngapain? Udah setup smart branch. Dan surprisingly, smart branch itu udah lama di Citibank. Kalau saya nggak salah berita, saya pernah baca beritanya di Jakarta. Itu udah dari tahun 2012. Kalau nggak salah, soalnya saya nggak salah di daerah Blok M di depan taman nih, itu dia setup tanda kutip smart branch. Jadi ini sebenarnya gimmick ya kalau misalnya bilang smart branch, smartnya di mana? Karena kebanyakan bank itu cuman ngasih lobby dengan layar TV, layar gede berapa biji, 10 biji, berapa biji udah bisa smart branch. Padahal itu belum. Yang namanya smart branch itu berarti bukan cuman tampilan, tapi lebih kepada the way we do business, the way the bank do business. Gimana bahwa dia benar-benar udah nggak perlu orang. Tapi yang lebih ironisnya, kalau di dunia digital, tanda kutip ya, udah nggak terlalu perlu smart branch. Karena apa? Branch sendiri udah nggak relevan gitu loh. Tapi mungkin pada masa peralihan itu perlu. Kayak sekarang gitu. Karena kan orang nggak bisa tiba-tiba jreng langsung digital. Kecuali sekarang ini karena pandemi gitu ya. Tiba-tiba orang udah langsung jreng nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau di kondisi normal, kan orang nggak langsung tiba-tiba hilang dari peredaran gitu. Maksudnya masih ada yang pengen ketemu orang, pengen telepon, pengen video call, pengen apa. Itu nanti akan dilakukan oleh bank lain. Nanti kita akan lihat di sini. Kalau di sini kan Citibank udah bikin tadi artificial intelligence, machine learning sama si smart branch. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang National Bank of Dubai. Jadi dia bukan cuman bikin smart branch, tapi dia bikin 3 zona. Di zona pertama yang masih smart branch ala-ala yang biasa, yang kayak tadi Citibank. Di zona kedua itu yang full blown, yang benar-benar semua teknologi canggih yang ada dipakai sama dia saat ini. Mulai dari robot, mulai dari virtual tour sampai ke VR segala macam itu di zona kedua. Di sini kita lihat kan si orang itu nawarin ini virtual tournya yang dari Visa. Jadi kalau misalnya mau pergi ke cabang atau kemana, dia nggak perlu kemana-mana, dia tinggal ke sini mau misalnya ngelihat tournya apa gitu. Nah kalau ini yang virtual reality itu tinggal pakai VR VR glasses, VR helmet atau apanya, dia bisa mengakses video apa yang dia mau lihat. Nah kalau di zona ketiga ini itu yang biasa nih, kalau kita lihat di sini kan itu yang ya kayak bank sekarang gitu. Jadi ketemu dengan orang, interaksinya dengan orang, minta saran dari orang, dari investment bank lah, dari siapa lah gitu kan. Nah di sini si National Bank of Dubai, mungkin karena emang duitnya gede kali ya, dia ngasih tunjuk tiga-tiganya, semua dikasih lihat. Ini pertama yang kayak smart branch yang sekarang, ini yang benar-benar nanti masa depan. Tapi zona ketiga yang kalau dia bilang itu yang banking kayak zaman nenek moyang kita dulu. Ya mungkin nanti dibikin kayak sejarah atau gimana kali ya. Tapi intinya dia bikin 3 zona ini. Tapi yang paling penting adalah tadi zona kedua itu. Jadi dia memanfaatkan semua teknologi canggih yang ada saat ini, yang dia kasih lihat, ini loh kira-kira nanti future-nya akan kayak gini kita. Yang sudah dipakai itu kan masalah robot advising ya, bahkan ya kalau sini dia kasih robot beneran gitu ya, dalam robot advising dalam bentuk robot beneran gitu. Oke, di sini lebih kepada bagaimana nantinya bank itu melihat masa depan tuh kayak gimana gitu ya, seperti apa. Oke. Jadi di sini yang tadi saya bilang kan itu ada zonanya, ada digital banking zone, future banking zone, sama relationship banking zone. Walaupun tadi saya bilang kalau masalah teknologi, sebenarnya bank itu nggak ada masalah sama teknologi. Pertemuan pertama, dari dulu bank udah teknologinya lebih canggih daripada perusahaan yang ada, ya kan? Jadi secara singkat, kalau saya boleh bilang, yang harus dilakuin bank itu sekarang
Teknologi oke, dia udah punya duit, dia punya banyak, nggak masalah. Yang dia bisa lakuin sekarang itu adalah selain being digital, karena being digital itu sebenarnya nggak susah bagi bank. Yang susah itu merubah mindset. Itu yang susah. Karena apa? Dia ngadapin eh, apa ya? Dia ngadepin musuh yang beda, yang beda jauh, yang makanya dia nggak bisa pakai cara yang biasa. Contoh, ini mungkin agak-agak gelap gitu ya, tapi contohnya, kenapa waktu itu Amerika kalah di Perang Vietnam? Karena ini ada dua pihak ya, sama-sama prajurit kan, pihak yang bertarung, tapi mindsetnya ini bedanya kayak bumi sama langit. Padahal senjata canggihan Amerika, tapi kenapa Vietnam yang menang? Mindset. Maksudnya gimana? Mindset itu contohnya gini. Jadi, ini prajurit Vietnam, waktu dia pamit ke anak istrinya, dia pamitnya gini bilangnya, "Bu, nak, bapak pamit ya, bapak mau mati." That's the exact word. Itu pamitnya dia. Jadi, istri sama anak ya, pamit udah selesai gitu, lepas. Walaupun mereka kan orang komunis ya. Tapi kita lihat bahwa kemampuan mindset itu bisa heboh gitu. Tapi mindsetnya prajurit Amerika, kok begitu pergi kan, aduh saya mau pergi dulu ya, doain pulang selamat ya, doain apa, nangis-nangis gitu kan. Beda gitu loh. Makanya mindsetnya dua prajurit ini pas ketemu beda jauh kan. Makanya orang Amerika saking takutnya bilang orang Asia itu barbar, kayak monster, kayak apa, nggak takut mati. Ya terlepas dari masalah itu. Cuman itu membuktikan bahwa itu sesuatu bisa jadi sesuatu yang mengerikan gitu, yang bisa ditakutin orang. Coba lihat, Amerika punya senjata super lengkap, bom napalm lah segala macam, pesawat jet, helikopter Puma, dana nggak terbatas. Si orang Vietnam cuman pakai apa sih? Golok, pakai apa ya? Sama kayak zaman kita dulu, waktu zaman penjajahan apa? Perang kemerdekaan. Jadi ya kita nggak usah ngelihat nih perang gerilyanya atau apa, enggak. Karena dari satu mindset itu saya waktu baca aja merinding gitu. Ngebayang ini prajuritnya apa istilahnya ya, apa si prajurit Vietnam ini dia pamit sama istri sama anaknya, "Nak, bapak mau mati ya." Udah selesai gitu. Jadi orang orang yang mungkin kalau orang Amerika ngeliat aja udah langsung, "Ini gue nggak bisa menang ini sama orang kayak gini." Jadi saya cuma mau ngasih um, gambaran bahwa mindset itu penting banget. Jadi mindset itu bisa membuat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Jadi kebalikannya, kalau di bank ini, bank yang besar bisa jadi hilang, bisa jadi ambruk, bisa jadi nggak relevan. Ada satu contoh lain yang lebih up to date lagi. Dan ini ya karena saya orang, saya di IT ya, praktisi di IT, jadi saya mungkin lebih update-nya untuk masalah teknologi. Kalau kalian mungkin, walaupun kalian gaptek atau apa nggak banyak pakai komputer, tapi kalian tahu Intel dong. Kalian pernah dengar Intel, pabrik prosesor besar di dunia. Sekarang nanti kalian kalau misalnya kalian kaget ya dengan pernyataan saya, kalian boleh Google sendiri. Intel itu udah mau runtuh. Wah, padahal Intel masih banyak pak yang pakai, pangsa pasarnya masih 70%. Ya, tapi sekarang yang lagi apa ya, yang lagi menghajar Intel itu adalah namanya AMD. Selain AMD siapa? Apple. Apple. Ingat yang saya bilang waktu itu, Apple sudah berapa kali melakukan disrupsi? 3 kali. Dan ini analis ada yang mengatakan Apple sebentar lagi akan melakukan disrupsi yang keempat. Dalam bidang apa? Prosesor. Jadi sini ada dua nih statement saya yang mungkin agak bikin mengejutkan. Pertama apa? Intel yang sudah segitu besarnya bentar lagi hancur. Kalau nggak ditangani dengan benar ya. Kalau misalnya ntar ternyata diganti sama CEO yang oke, mungkin dia bisa selamat. Tapi ini lagi turun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa?
Yang kedua, Apple sedang dalam proses melakukan disrupsi yang keempat. Jadi ini sangat menarik. Nanti kita lihat ya. Walaupun terlepas dari, lagi pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya karena seneng belajar dan lihat YouTube, itu rame banget gitu. Ini ibaratnya sama kayak saya lagi nonton drama seri, nonton apa. Ini sekarang ini di dunia itu, lagi sengit pertarungannya. Mau bidang politik, ekonomi, tapi yang paling penting yang saya suka ya teknologi. Makanya tadi saya bilang, pernyataan saya mungkin mengejutkan. Nanti kalian bisa melakukan riset sendiri kalau misalnya macam-macam ini nggak benar ini Bapak ini. Tapi itu memang faktanya ada, dan kalau saya kasih di sini mungkin agak terlalu panjang dan out of context, tapi intinya bank itu tidak boleh terlena. Kenapa? Bank punya duit gede. Bank itu udah de facto dari dulu, dan bank itu dilindungi oleh siapa? OJK, oleh otoritas kan. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama kayak dilakukan siapa? Kodak, yang udah terlena karena dia udah posisinya udah besar banget, atau kayak Intel mungkin nantinya, atau kayak yang paling gampang siapa? IBM gitu loh. Ya, atau bahkan kalau kita mau lihat kemarin pertemuan sebelumnya, financial crisis siapa sih? Lehman Brothers. Yang udah segede apa, too big to fail, tapi ternyata bisa jatuh juga karena sombong, karena dia complacence itu apa sih bahasa Indonesianya? Dia terlena. Dia terlena karena udah terlalu besar, dia mikir gue nggak mungkin jatuh, gue nggak mungkin apa. Itu hal yang fatal. Makanya saya bilang, kenapa di pertemuan kemarin saya ngasih lihat ini direksi bank yang kalau foto harus kelihatan dengan gaya yang diatur yang kaku. Harus menghadapi ini orang yang tadi saya bilang, itu contohnya adalah kayak prajurit Amerika, pakai rapi, topi baja, pakai M16, semuanya rapi, semuanya ada, sepatu bot ada. Ini harus ngadapin petani yang pakai celana pendek, pakai baju cingkrang, pakai baju cuman kaos oblong, cuman pegang golok, dan menang. Nah, itu yang saya mau bahas di sini. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai jas atau pakai baju rapi, tapi kalau memang pengen melawan nih orang yang sangat informal, dia harus pakai cara lain, karena nggak bisa dengan cara itu. Karena informal melahirkan kreativitas yang bahkan nggak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang formal. Itu yang pertama. Jadi kalau mau seperti apa, ini tadi kita udah lihat contohnya di mana, di Norwegia dan di Swedia. Bank itu join, kerjasama sesama bank. Yang kedua ngapain? Becoming agile. Mungkin ini agak susah, tapi kalau saya nggak tahu ya, susahan mana sih menjadi agile atau join kerjasama? Relatif ya. Kita tinggal lihat. Either way, hadapan di depan mata udah nyata. Yang dihadapin bukan cuma fintech, bukan cuma big tech. Kita siapa? Hyper connected consumer. Kita udah gak suka lama, kita udah gak suka mahal, karena kita udah lihat alternatifnya, yang murah, yang cepet. Jadi kalau misalnya ntar bank tetap pengen memaksain kayak apa, somehow kita pasti akan ganti, kita pindah, atau mungkin kita pakai hal yang lain. Kita yang udah menuntut, bukan cuma fintech, bukan cuma big tech, kita yang udah gak suka lama, gitu loh. Itu makanya kenapa perlu ada perubahan yang drastis. Kenapa juga ya tadi saya bilang, kenapa sih Francisco Gonzalez itu bisa bilang, bank saya nggak bilang bank kalian, saya nggak tahu, tapi bank saya beberapa tahun ke depan ini akan menjadi software company. Itu kata-katanya dia. Bank saya akan menjadi software company. Kenapa dia ngomong gitu? Karena nantinya bank itu udah kayak bikin aplikasi. Contoh kayak tadi siapa? Si Albert, si Combank. Intinya dia akan bikin, tanda kutip ya, bikin aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Karena nantinya produk itu udah universal, udah nggak ada produk-produk yang terkotak-kotak yang dipaksakan untuk tiap nasabah. Jadi produk itu udah makin fluid, udah makin sesuai dengan kebutuhan dan saat dari nasabahnya perlu. Jadi udah benar-benar sangat reaktif, sangat luwes gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ini ada satu hal yang amat sangat unik.
ini bukan bank, tapi ini juga bukan fintech. Makanya saya bingung tadinya kan, ini dimasukin nggak ya? Karena ini bukan bank, tapi ini bukan fintech. Tapi ini udah bikin heboh di dunia. Kenapa? Karena ini kejadian di mana? Di Kenya. Kenya bukan perusahaan, Kenya bukan negara besar, bukan negara modern. Tapi faktanya, ini ada sistem pembayaran yang namanya M-Pesa di Kenya. Somehow, ini faktanya dulu ya. M-Pesa, sistem pembayaran M-Pesa, ini udah menjadi yang terbesar di dunia. Wow, kok bisa? Negaranya penduduknya nggak banyak, canggih juga nggak, kok bisa? Gitu. Satu lagi, dia bukan based on Android. Jadi kecanggihan dia bukan dari sistem, bukan dari teknis aplikasi, bukan dari hardware. Jadi aplikasinya pakai apa sih? SMS doang. Jadi karena SMS, tuh lihat kan, SMS bisa dipakai di mana aja. Di handphone sejadul apapun bisa. Makanya tingkat penetrasinya ini 100%. Iya, 100%. Semua orang pakai. Tapi itu ada hal lain yang mengapa memungkinkan hal tersebut. Tapi intinya, M-Pesa ini udah menjadi payment pembayaran terbesar di dunia. Volumenya terbesar. Jadi dia pakai sistem yang nggak ada yang aneh. Seluruh dunia udah tahu. Udah lihat, udah tahu. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang revolusioner, nggak ada yang rumit. Kok bisa? Jadi kalau di dunia pendidikan ya bilangnya ini adalah shadow banking. Kalau di BI bilangnya shadow banking. Jadi ada perusahaan yang melakukan praktek perbankan tapi dia bukan bank. Dan ini itu dilarang di negara lain, termasuk di Indonesia. Jadi waktu itu si Tokopedia pernah dikatakan melakukan shadow banking. Jadi waktu zamannya masih awal-awal, dia belum menggandeng kerjasama sama bank, dia kan melakukan praktek. Jadi orang bisa store duit masuk ke saldo Tokopedia kan. Dulu bilangnya masih saldo kan. Masuk ke saldo, bisa ditarik, bisa di withdraw, bisa dibelanjakan, bisa diapa-apain. Basically sama kayak bank. Jadi sisa Tokopedia itu berfungsi sebagai menghimpun dana pihak ketiga. Itu yang nggak disukain oleh si OJK. Ini yang terjadi di M-Pesa. Jadi, tapi yang berfungsi sebagai itu bukan Tokopedia kalau di M-Pesa. Yang berfungsi sebagai itu adalah cell phone provider. Ya kalau di kita Telkomsel, Indosatnya. Dulu pernah hampir kejadian. Sebenarnya kejadiannya bukan banking shadow, bukan shadow banking ya. Pernah hampir kejadian karena saya pernah ngetes. Waktu itu bayar parkir di Ratu Plaza. Pilot projectnya di Ratu Plaza. Bayar parkir pakai tagihan pulsa. Mau prabayar ataupun pasca bayar. Waktu itu yang dites adalah pasca bayar. Dan berhasil. Itu zamannya handphone masih kayak gini. Masih 3310, 3210, whatever berapa ya ini. Atau mungkin ini 1110. Wah, pokoknya handphone masih jadul kayak gini. Dan itu berhasil. Nggak ada masalah. Gampang. Jadi kalau kalian misalnya tahu gitu ngeliat handphone sekarang pakai NFC gitu kan, Near Field Communication. Zaman Nokia itu udah ada. Udah dipakai. Karena waktu itu pas kita tes, saya termasuk waktu itu ikut ngetes di Ratu Plaza. Ngetes, cetit gitu kan, pas di boom gate-nya waktu mau parkir, nggak ada masalah. Bisa ke debit. Langsung buru-buru sama bank itu dijegal. Karena apa? Dianggap itu shadow banking. Si Telkomsel itu nggak boleh melakukan hal tersebut. Akhirnya barulah keluar. Itu periode sebelum adanya e-money ataupun flash ya. Itu sebelum. Akhirnya makanya bank buru-buru ngeluarin itu. Itu yang menarik. Tapi berikutnya si Telkomsel nggak kapok. Dia bikin apa lagi? T-Cash. Tapi akhirnya dia bikin spin-off company-nya. Dia keluarin dari Telkomsel, dia bikin yang namanya Link aja. Itu jadi fintech sekarang. Tapi dulu itu masih under Telkomsel. Waktu bikin yang tadi saya bilang bayar parkir di Ratu Plaza, langsung itu adalah dari Telkomselnya.
Waktu T-Cash pun makanya bilangnya T-Cash waktu itu kan karena Telkomsel cash. Tapi praktek itu nggak disukain. Tapi ini kenapa di Kenya itu tanda kutip bukan disukain ya, tapi harus dilakuin. Kok bisa Pak harus dilakuin? Karena di Kenya itu rampok itu tiap detik ancamannya banyak. Makanya kalaupun ngambil duit di ATM, ngambil duit di banknya aman, tapi begitu keluar, wah langsung dirampok, ya gak? Di ATM-nya aman, begitu keluar langsung dirampok. Nah kalau ini sangat-sangat aman, kok bisa? Rampok tuh gak tahu kan, ini sekarang yang lagi banyak duit siapa, gak kelihatan. Karena duitnya dia dalam bentuk HP. Waktu dia datang ke Indomaret, dia mau belanja, gak keluar duit, gak kelihatan duit. Dia cuman tukeran SMS dengan orang Indomaretnya, selesai belanjanya. Jadi makanya kenapa ini adopsinya 100%. Karena ancaman perampokan di Kenya. Akhirnya jadi payment pembayaran terbesar di dunia. Tadi saya juga bingung, kok bisa penduduk nggak banyak, negara nggak canggih, kok bisa yang pakai banyak banget. Jadi M-Pesa di Kenya ini dipakai di segala jenis kehidupan. Maksudnya mau beli apapun itu pakai M-Pesa. Mulai dari mohon maaf ya, mau beli hal yang kecil-kecil, misalnya apa sih, beli korek kuping kali ya, beli apa, pakai M-Pesa. Mau dari yang kecil sampai yang gede, beli motor pakai M-Pesa. Karena apa? Ya itu di sana negaranya nggak aman. Jadi kalau bawa-bawa duit, wah itu bukan cuman resiko dirampok, resiko mati. Karena apa? Perampokan di sana nggak nggak sopan kan? Nggak cuman ngambil duit selesai, pasti mencegah orang yang lawan sebelum apa-apa pasti dilumpuhkan dulu. Dan dilumpuhkannya kalau di kita masih agak tanda kutip masih untung ditembak cuman kaki gitu kan. Kalau di sana enggak, nyawa orang dirampok itu bisa masalahnya nyawa gitu. Makanya kenapa di sana si M-Pesa ini adopsinya 100%. Dan ini kenapa saya masukin? Karena hal seperti ini cenderung berulang. Saya nggak bilang ini benar atau salah. Faktanya kalau memang perlu, itu bisa dilakukan dan sudah dilakukan di Kenya. Dan bahkan, ini tadi M-Pesa kan, karena ini besar sekali di sana, banyak yang pengen ikutan main. Siapa tadi contohnya kita lihat? Google juga udah mulai masuk ke sana. Selain Google siapa sih? Alibaba, and Finance juga udah mulai masuk ke sana. Jadi, di kita, tadi saya bilang siapa? Telkomsel dulu udah pernah masuk. Dulu saya lupa namanya apa, bukan T-Cash. Tapi dulu buat bayar parkir. Gak boleh. Dia bikin lagi, coba lagi dengan T-Cash. Udah akhirnya sekarang dia bikin link aja. Tetap selamanya, kalau misalnya ada sesuatu yang belum di-provide oleh bank, perusahaan lain pasti akan berusaha memprovide kalau memang itu marketnya ada. Ya kan? Terlepas dari masalah peraturan. Ya kan? Shadow banking sebenarnya di seluruh dunia semua bank itu agree bahwa shadow banking itu jelek tanda kutip. Tapi ini bisa berfungsi dengan baik dan nggak masalah di Kenya karena ada keadaan tertentu yang mengharuskan hal tersebut. Jadi sama aja kayak gini. Misalnya ada hal-hal yang nggak bisa ditawarin bank. Bukan berarti belum. Tapi misalnya bank udah menawarkan tapi mahal atau lama. Pasti perusahaan lain akan berusaha untuk masuk untuk mengisi kekosongan itu. Kurang lebih kayak gitu intinya. Jadi makanya tadi juga saya bingung kan. Ini fintech bukan, tapi bank juga bukan. Tapi ini hubungannya dengan shadow banking. Jadi, oh Pak, shadow banking kan itu dilakukan oleh perusahaan di luar bank. Enggak. Banyak shadow banking yang terjadi di dalam bank. Itu agak ironis memang, tapi itu banyak kejadian. Maksudnya gimana Pak? Jadi yang ngelakuin shadow banking adalah staff dari banknya sendiri. Jadi misalnya gini, harusnya ini nasabah nyetor duit masuknya ke rekening nasabah tersebut yang ada di bank dong. Tapi ini enggak, masuk ke rekening oknum di bank. Buat apa kok mau orangnya? Biasanya kayak gituan buat wealth management, buat muterin duit, buat investasi, dan itu kejadian udah banyak banget, udah sering banget. Jadi shadow banking itu bukan cuma di luar bank, di dalam bank itu banyak praktek kayak gitu yang bisa dibilang fraud. Oke?
yang berikutnya. Di sini kan kita lihat keuntungan tadi apa sih kalau si shadow tanda kutip ya, shadow banking ini fee-nya itu minimum banget. Maksudnya gimana? Jadi si M-Pesa ini yang nyelenggarain adalah provider. Yang gampangnya kita bilangnya Telkomselnya kita gitu ya, kayak Telkomsel aja deh. Telkomsel yang nyelenggarain. Jadi fee-nya bisa dibilang hampir nggak ada. Fee-nya tuh cuman fee SMS. Mungkin anggaplah ya, kalau kalian pernah tahu SMS sekarang berapa sih harganya? Misalnya 25 perak. Anggaplah 25 perak satu SMS. Ini mungkin kalau yang dulu ya, waktu 25 perak ada yang premium yang 1.500. Mungkin nggak nyampe segitulah. Jadi kita ambil tengahnya. Dibikinlah tiap kali mau transaksi jual beli kan pakai SMS nih. Anggaplah SMS-nya nggak 25 perak deh, agak kemurahan. Mungkin anggaplah 150 perak. Biayanya kecil, tapi bagi Telkomselnya itu udah untung gede banget. Dan ini aman. Kenapa bisa aman? Nggak ada duit yang pindah tangan. Yang tadi saya bilang kan, ini orang mau belanja ke Indomaret, dia tinggal bawa HP. Datang ke kasir, nggak keluarin duit, tinggal ngirim SMS ke kasirnya. Nih loh saya transfer duit misalnya ya 500.000 buat belanja ini nih, belanjaannya nih ada banyak nih, apa ya, pepaya, jeruk, apalah segala macam. Nih transfer 500.000, duitnya nggak keluar, udah langsung dalam bentuk barang. Jadi nggak bisa dirampok gitu orang, sama sekali nggak kelihatan duitnya. Dan ini mungkin nanti bisa terjadi pada saat si rupiah digital atau pada saat KRIS, si quick response Indonesian Standard itu ya. Cuman sayang karena kita lagi pandemi, jadi nggak bisa ngelihat nanti seperti apa nih penerapannya, belum bisa kelihatan karena belum ada orang yang pergi-pergi nih kan, masih PPKM juga. Oke, tadi sih M-Pesa. Nah, ini yang berikutnya, sekali lagi, kenapa saya masukin? Ini bukan bank, tapi apa? Koperasi. Jadi, saya melihat, selama ini kita ngomongin bank, fintech, big tech. Padahal, itu kita orang Indonesia. Jadi, dulu, itu udah dibilang di buku-buku ekonomi gitu ya, zamannya kita SMA. Saya nggak tahu kalau di kalian, mudah-mudahan masih ada. Bilang bahwa koperasi, yang namanya koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Hebat banget kan, zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi padahal koperasi itu bisa punya masa depan yang hebat banget. Tapi entah kenapa di kita itu koperasi dianggapnya sesuatu yang receh, yang menjijikkan, yang apa ya, yang jelek banget gitu loh. Dan itu salah banget pandangannya. Karena apa? Bank-bank besar yang dari Eropa kebanyakan itu awalnya dari koperasi. ABN AMRO itu dari koperasi. Jadi banyak bank lain itu awalnya dari, ya kalau di luar negeri bilangnya apa? Credit union. Dari credit union. Jadi bedanya apa si koperasi sama bank? Jadi kalau di koperasi itu nggak ada nasabah, yang ada namanya member. Jadi orang mau nyetor duit, apa namanya, mau nyimpen duit atau mau minjem duit, itu mereka itu adalah anggota. Kalau yang namanya anggota pasti nggak mau main-main, apa? Karena itu istilahnya adalah perusahaan mereka juga, karena mereka punya saham di situ kan. Mereka nggak mungkin nggak melakukan, kemungkinannya lebih kecil gitu untuk melakukan fraud. Untuk apa? Karena apa? Ini dari kita untuk kita, kurang lebih gitu ya bahasanya. Dari kita untuk kita. Dan yang ada hubungannya tadi dengan financial scandal 2008. Kalau yang namanya si credit union atau koperasi, dia pasti akan muterin duitnya untuk kemajuan daerah sekitar dia. Beda kalau yang masih Wall Street ini kan, wah dia bikin derivatif, bikin apa, akhirnya jadi rugi, duitnya jadi hilang, ataupun kalaupun ntar duitnya banyak itu cuma buat keuntungan si orang Wall Streetnya doang. Tapi kalau yang namanya credit union, dia pasti invest untuk daerah dia juga, jadi untuk kemajuan dia juga. Kasarnya gini ya, bedanya kan kalau bank-bank lain, bank asing masuk ke Indonesia, misalnya dia bikin apa, walaupun misalnya dia kasih pinjaman buat usaha atau buat apa, tapi intinya yang lebih maju pasti duitnya itu buat dia, bukan buat kesejahteraan kita. Yang namanya koperasi, karena koperasi bukan bukan kayak tadi contohnya bank asing kan. Kalau ini kan koperasi yang buat orang lokal, stafnya orang lokal, membernya orang lokal, udah pasti dia punya keterikatan
batin dan moral terhadap daerah dia. Dia nggak mungkin mau macam-macam atau nggak mungkin mau ngerusakin daerah dia sendiri. Makanya dia bilang ini dari dan untuk kita. Kenapa ini? Saya bilang saya sangat menyayangkan kenapa di kita koperasi bukan cuma nggak maju, bahkan banyak misalnya generasi muda yang nggak tahu atau mungkin kalau di angkatan saya itu nganggapnya oh koperasi ya gitu, kesannya kayak menjijikan gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang hebat. Dan ini kenapa saya kasih tunjuk ini? Saya pengen nunjukin ke semua orang di dunia ini bahwa koperasi nggak menjijikan. Kalau dikelola dengan benar, dengan baik, itu bisa jadi hebat. Contohnya kayak di Eropa ini. Contohnya bukan cuma dalam menghadapi kalau dulu kan ABN AMRO itu kan zamannya eranya bank gitu ya. Ini dalam menghadapi digital, koperasi itu juga udah banyak yang hebat gitu loh. Yang dia mengadopsi cara-cara yang modern, yang digital gitu. Ini contohnya si credit union itu. Jadi dia contoh yang paling gampang tuh apa sih? Di sini si credit union itu yang paling heboh nih ya. Kan tadi apa member kan, dia jadi anggota ya, bisa store duit, bisa minjem kalau perlu. Tapi ini sama dengan kayak si Cabbage itu. Dia juga udah memanfaatkan kecanggihan teknologi dan social media. Jadi kalau orang mau pinjam duit, member ini mau pinjam duit, itu cuma perlu 30 detik, men. Cepet banget kan? Karena apa? Member itu kan udah dikenal di situ. Jadi waktu pas pertama kali datang pun mungkin datanya udah lengkap gitu. Oh, ini kartu keluarganya ini bapaknya si Anu, kan mungkin udah saling kenal gitu kan. Dulu kerjanya di mana, lahirnya di mana, SMA. Oh, itu data pasti udah lengkap semua. Jadi makanya kenapa masa sih Pak cuma 30 detik? Ini kenyataannya, ini faktanya. Untuk minjem duit approvalnya cuma 30 detik. Ya karena mereka udah sangat saling mengenal gitu kan. Dan kita pun di sini bisa dilakuin karena apa? Kan kita orang kepo banget kan. Itu bisa. Dan itu makanya kenapa saya bilang koperasi itu cocok di Indonesia. Itu udah sesuai dengan jiwanya kita yang kepo. Jadi apalagi ini, dan 30 detik ini pasti saya yakin bisa banget gitu di kita di Indonesia. Karena kalau misalnya mau pinjam duit ini anggaplah nggak usah ada digitalnya ya. Kan tinggal kita minjemin duit ke siapa? Siapa? Ke dia ya, si Anu ya. Oh iya, si Anu tuh siapa sih? Oh itu bapaknya si Anu, ibunya si Anu. Oh itu dulu yang dulu nyolong mangga segala macam apa lah. Itu udah built in di kita itu. Makanya saya bilang, ini kalau mau menghadapi digital bisa dari sisi ini juga. Jadi banknya yang bikin. Karena gini, contoh yang paling gampang. Kalau misalnya nanti nih kalian kerja di bank, rata-rata bank yang besar, bank yang milik negara ataupun yang swasta sekalipun, pasti punya koperasi. Pasti ada koperasinya. Buat apa? Karena itu bisa memajukan para stafnya. Kalau stafnya maju, banknya juga ikutan maju. Jadi bank yang saya tahu pasti siapa? BRI punya, BCA punya. Bahkan gedung BEJ pun ada koperasinya. Jadi kenapa ini adalah sesuatu yang cocok untuk orang Asia, yang tanda kutip tadi ya, kepoan. Dan ironisnya, koperasi itu jadi modern dan jadi hebat justru di mana? Di Eropa. Yang bagi kita nih, bagi kita, orang Eropa tuh individualis kan, nggak kepoan atau apalah itu ya namanya. Individualis. Nggak gotong royong, nggak apa gitu kan. Tapi majunya koperasi itu malah di sana. Ironis kan. Kan kalau di kita kan, oh budaya Asia, gotong royong, apa sih? Musyawarah, apalah gitu kan. Tapi malah koperasinya nggak maju. Malah majunya di Eropa yang bagi kita bilangnya, oh individualis, terus apa gitu kan. Itu agak ironis. Oke, nah di sini kita lihat udah dekat dua yang terakhir. Ini ada satu yang sebenarnya ini bonus lah ya. Jadi kalau di kita nih, kalau kalian pernah ngambil duit di ATM, dulu kan pernah ada kasus, waduh hati-hati, nanti pinnya bisa dilihat orang, dikintip gitu kan. Akhirnya di numpad-nya, di tempat tombol angkanya ada tutupnya gitu kan. Tapi kalau di Eropa ini mereka pendekatannya beda. Ya udah, nggak usah pakai gituan, pakai fingerprint aja. Karena apa? Fingerprint murah dan akurat. Teknologi udah belasan tahun, udah puluhan tahun, udah bagus, udah murah. Jadi akhirnya si Planet Cash ini yang dari Poland, dia tinggal mengupgrade
mesin ATM yang ada pakai fingerprint, nggak mahal gitu. Pakai fingerprint jadinya udah nggak perlu ribet sama nutupin pin atau apa segala macam, karena teknologinya udah sangat mature, udah bagus, udah susah untuk di apa namanya? Untuk di manipulasi. Jadi, lagian sekarang gini deh. Kalau kita ngomongin manipulasi, di Indonesia ATM nggak pakai fingerprint kan, pakai pin kan. Orang yang ngejebol, yang nge-fraud itu pun nggak diotak-atik pinnya. Dia ngejebol gimana caranya? Nah, cardingnya beda kan. Dia pakai ada tempat khusus, nanti orang masukin kartunya ke situ. Kurang lebih pokoknya intinya nggak usah ngeributin masalah ini aman apa nggak. Faktanya ini aman, tapi orang waktu ngejebol ATM itu bukan di sini yang disasar, di tempat lain. Jadi kalau emang pengen bikin aman, di tempat yang lain itu, di tempat yang pasti yang pertama kamera dibikin redundant, bikin dua misalnya, supaya bisa kelihatan. Atau mungkin kalau dari segi sistem mesin atau apa segala macam itu mungkin udah terlalu teknis nih ya saya ngomonginnya. Tapi intinya uh, ini bisa dilakuin fingerprint karena nggak mahal, dan ini sudah dilakuin di Poland, dan ini nggak ada hubungan sama bank, karena si perusahaan yang melakukan ini bukan bank, tapi ini adalah ATM yang dimiliki oleh bank di Poland, di Polandia gitu ya. Itu makanya tadi saya bilang kenapa ini masuk, tapi ini cuman bonus doang. Ini bukan sesuatu yang heboh atau apa, cuman mungkin nantinya di kita juga nggak usah pakai PIN lagi. Kenapa? Lebih cepat kan? Lebih cepat pakai fingerprint. Lebih cepat, lebih aman. Gitu. Terus ini yang terakhir. Nah, USAA Mobile ini bukan spesifik bank. Jadi ini kalau bisa dibilang apa ya? Kayak FIF kalau di kita. Jadi dia jualan mobil, iya, dia jualan otomobil. Dia juga jualan asuransi, dan dia juga doing banking. Tapi yang saya mau sasar di sini bukan kegiatan itunya. Karena basically dia berarti kalau di kita bisa dibilang dia adalah LKBB. Lembaga keuangan bukan bank. Basically dia adalah financial institution ya. Yang saya mau lihat di sini adalah dari sisi teknologinya. Jadi pertama, aplikasi dia itu udah pakai fingerprint. Ya biasalah, kita juga udah pakai fingerprint. Tapi bukan itu doang. Dia pakai fingerprint, tapi dia juga bisa pakai facial recognition. Itu juga biasa Pak, di iOS juga udah ada pakai fingerprint. Iya, yang ketiga, dia juga udah pakai dan sukses pakai voice recognition. Jadi, dari ketiga ini, yang secara teoritis, bukan secara teoritis, secara teknis, paling secure adalah voice recognition. Kok bisa Pak? Iya, itu yang paling secure. Tapi, kenapa nggak banyak yang pakai? Karena teknologinya sekarang masih belum memungkinkan. Dengan teknologi hardware yang ada, voice login atau voice recognition ini itu prosesnya masih lama. Masih 40 detik, bayangin. 40 detik kelihatannya cepat, tapi kan kalau kita kayak pakai fingerprint cuman setengah detik paling lambat. Rata-rata kalau handphone yang mahal seperempat detik udah cepet banget. Langsung fingerprint. Facial recognition juga nggak lama, kalau nggak salah cuma 1 detik paling lama. Ini bayangin harus 40 detik, walaupun dia akurat banget, tapi masih lambat. Nanti mungkin di masa depan kalau emang pengen aman banget pakai voice recognition, cuman ya itu tadi masih lambat sekarang. Tapi mungkin dengan nanti udah pakai M1 chip, pakai apa, bisa jadi tambah cepet. Oke, ini sudah habis pas 4 menit lagi, nanti jam 12. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya, pertemuan terakhirnya saya, kita akan ngebahas inovasi keuangan fintech. Kalau ini kan tadi inovasi keuangannya dari bank ataupun perusahaan yang berada di lingkungan bank. Pertemuan berikutnya kita akan ngebahas inovasi yang dilakukan oleh fintech. Walaupun tadi bisa jadi ini tumpang tindih, karena kan tadi Meniga itu adalah fintech, inovasi yang dilakukan tapi adalah buat ke bank. Jadinya dunia akan ngelihat cuman, oh ini adalah punyanya bank. Jadi ya produk yang Meniga itu orang nggak banyak yang tahu, orang cuman taunya banknya.
Jadi misalnya Meniga ngebagusin produknya BBVA tadi ya, atau Banco Santander misalnya. Banco Santander pakai produknya Meniga. Dunia luar cuma taunya, oh Banco Santandernya hebat, oh Banco Santandernya dia bisa bikin anu, bikin anu, bikin anu. Sebenarnya itu adalah produknya Meniga. Itu yang nanti kita bahas bahwa fintech itu ada yang namanya white label, gold label, sama direct. Tapi itu nanti di pertemuan berikutnya. Oke, seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya absen dulu sebentar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya.